Oke, jadi saat ini kita akan mencoba melakukan pengolahan data untuk gas yang didapatkan dari pengukuran waktu dengung untuk mendapatkan nilai alfa ataupun koefisien absorpsi. Yang pertama kita sudah dapatkan beberapa sinyal dengan format WAV. Kemudian yang pertama kemudian kita dapat membuka aplikasi real time analyzer dan di sini terdapat banyak fitur dan kita dapat membuka dari file recorder. Kemudian kita load file yang akan kita olah karena di sini masing-masing file memiliki beberapa potongan, maka kita perlu memotong satu persatu. Misalkan di sini kita buka filenya dengan material, kemudian yang titik satu, pengukuran titik satu, di sini terdapat 3 buah sinyal dan kita dapat memotong satu persatu sinyalnya. Jadi kita potong seperti ini, kemudian kita gunakan fitur cut, lalu kita dapatkan dari amplitudo sampai sekiranya gelombang itu habis, yaitu dapat kita lihat untuk amplitudenya kira-kira di titik ini, kemudian kita cut, dan di sini datanya dapat kita save dengan nama misalkan titik 1 cut 1. Kita save di sini, kemudian kita lakukan cara yang sama untuk 2 titik berikutnya untuk 2 pengulangan berikutnya pada titik yang sama, yaitu untuk titik 2 kita cut juga dan kita cari amplitudenya kira-kira di sini sampai di gelombang itu kira-kira habis, yaitu kira-kira di sini. Kita cut, kemudian kita save untuk titik yang sama, yaitu titik 1, kemudian potongan yang kedua. Kita save, lalu yang terakhir kita coba untuk yang terakhir, yaitu yang titik ketiga. Di sini dapat kita cut. Kita cut, dengan cara yang sama kita cari amplitudenya, kiranya di sini. Kemudian untuk posisi sinyal suara yang habis kira-kira di titik ini, kemudian kita cut dan kita save sebagai titik 1 cut yang ketiga. Setelah kita dapatkan, kita exit dan kita dapatkan untuk satu titik pengukuran itu terdapat 3 buah pengulangan atau 3 kali pengukuran. Kemudian di sini kita gunakan fitur impulse response, lalu kita load data yang telah kita cut, misalkan kita masukkan ke folder ini, atau kita bikin folder baru dengan nama tanpa bahan green wool. Kita bikin folder baru, oke. Kemudian untuk folder yang telah kita buat, kita tambahkan web file. Oh maaf, namanya ternyata dengan material. Jadi kita bikin folder atau ini kita edit foldernya dengan bahan, yaitu bahan green wool yang ada di dalam ruangan. Oke, kemudian di sini kita masukkan web file yang telah kita potong satu persatu, dan di sini terdapat satu sinyal, sinyalnya yaitu dari amplitudenya, dari gelombang tertinggi sampai kiranya gelombang itu habis, kemudian kita save di folder yang telah kita buat, yaitu di sini dengan nama misalkan titik 1 cut 1. Kemudian kita save, oke. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk dua file yang lain, yaitu yang cut 2 kita buka, kemudian di save yang dengan bahan, kemudian titik 1 cut 2 kita save, oke. Kemudian yang terakhir untuk yang ketiga, yaitu yang ketiga kita buka, kita save ini, kemudian titik 1 cut 3 kita save, oke. Kemudian kita tutup, dan setelah kita save dari impulse response ini akan tersimpan juga di aplikasi sound analyzing system. Kemudian ini dapat kita tutup dan kita lanjutkan dengan membuka software sound analyzing system di sini. Dari sini, karena kita tadi membukanya dari impulse response, maka dapat kita buka di impulse response. Kemudian untuk file WAV tadi kita simpan di sini dengan bahan green wool ini, dan terdapat 3 buah sinyal suara yang telah kita potong, tetapi di sini belum dilakukan kalkulasi. Tanda belum dilakukan kalkulasi untuk warna logonya di sini berwarna biru, sehingga untuk melakukan kalkulasi
dapat kita lakukan caranya yaitu dari parameter ini, kemudian calculation. Karena yang biru ini belum dikalkulasi, maka yang akan target data yang akan kita pilih adalah yang non-calculation atau yang belum dikalkulasi. Dan untuk filter yang kita gunakan filter 1 peta oktav, jadi di sini bisa menggunakan sepertiga peta oktav, tetapi karena pada praktikum ini menggunakan filter 1 oktav, maka kita pilih 1 oktav antara 63 Hz sampai 4000 Hz. Tidak perlu kita centang untuk awaiting di sini, karena untuk SPL di sini dalam satuan dB bukan dBA. Kemudian untuk yang lainnya kita samakan. Kemudian saat kita lihat di reverberation time atau waktu dengungnya, untuk T-custom atau waktu dengung yang kita atur sendiri yaitu dari rentang -5 sampai -65 desibel, yang menunjukkan RT yang kita buat di T-custom ini adalah RT 60 ataupun waktu dengung ketika melurus sebesar 60 desibel. Setelah selesai di sini kita start, dan ini sedang melakukan kalkulasi, dan untuk berwarna merah ini menunjukkan bahwasannya telah dilakukan kalkulasi sehingga dapat kita buka. Nah, ini adalah hasil dari kalkulasinya. Dapat kita lihat di file reverberation, dan di sini dapat kita lihat ada T20, T30, T-custom, dan juga EDT sebagaimana yang kita gunakan. Dan untuk melakukan penyimpanan, kita dapat menggunakan ini output CSV, dan file yang tersimpan adalah dalam format CSV. Kemudian kita masukkan di folder yang kita pilih, misalkan tadi yang ini dengan material, kita tulis sebagai titik 1 cut 1. Kemudian kita simpan, dan kita lakukan penyimpanan pada 2 file sisanya, yaitu pada pengukuran kedua, ini adalah cut 2, dan pengukuran ketiga, ini adalah cut 3. Kita save. Kemudian kita tutup, dan data yang telah kita kalkulasi telah tersimpan di komputer. Kemudian dapat kita lihat ini ada 3 file dalam format CSV, maka kita dapat buka satu persatu. Misalkan untuk yang pertama ini, dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk menata data seperti ini, kan ini datanya masih secara tidak rapi, maka kita dapat merapikan yaitu dengan cara untuk kolom A ini dapat kita klik, kemudian masuk ke fitur data, text to column, kemudian ini kita next, dan koma ini kita centang. Kemudian next dan juga di finish, dan kita dapatkan parameter-parameternya, yaitu parameter T20 yang akan kita gunakan, kemudian T30, T-custom di sini adalah RT60-nya, dan EDT adalah early decay time. Demikian pengolahan data untuk impulse respon kali ini, semoga bermanfaat.